update perkembangan bawang merah lahan B sebelum pemupukan yang pertama bolo. Baru selesai dilakukan penggaritan atau sosrok dan pembuatan dek. Ini baru selesai, besok dilakukan pemupukan di usia 11 HST. Anda bisa lihat perbedaan dari lahan bibit kelantangan, yaitu bibit pelototan 2 minggu ditanam kembali dan 2 bulan baru ditanam. Anda bisa lihat sendiri, belum dilakukan pemupukan dan belum dilakukan penyepraian. Teman-teman bisa melihat perbedaan dari segi pertumbuhan tanaman bawang merah. Ini adalah kelebihan jika Anda menggunakan bibit siapan bolo. Kalau bibit kelantangan ya mohon maaf, itu bukan bibit siap tanam, karena itu bawang merah sayur. Calon petani melakukan atau pemaksaan pada bawang merah untuk segera ditanam kembali. Kalau Anda menanam bibit yang siapan ya pasti seperti ini hasilnya. Tanaman Anda bawang merah Anda tanam di lahan, pasti itu akan tumbuh bagus, tumbuh rempek. Lah, tergantung dari olah lahan Anda dan dari bagaimana segi perawatan Anda yang menjadikan panen bagus atau tidaknya, tergantung penanganan dan olah lahan dulu. Ini yang bagian atas bibitan kisaran 40, yang bagian bawah itu 20, yang paling bawah sendiri juga 15 kalau tidak 20. Penampakannya bolo full rempek, tinggi kurang lebih sama, ngeses. Tak review nih. Ini bagian atas ya yang siap dipupuk, bagian bawah belum. Kita reviewnya satu persatu agar teman-teman bisa fokus dalam memahami tentang tanaman bawang merah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Petani 99. Kali ini calon petani sedang berada di lahan B tanaman bawang merah varietas tajuk. Ini update sebelum pemupukan yang pertama ya. Calon petani update, ini adalah salah satu contoh perbedaan dari lahan A bibit kelantangan dan lahan B bibit varietas siap tanam. Dari segi pertumbuhan Anda bisa lihat sendiri, ini baru usia 10 HST. Padahal biar di usia 8 HST, Anda bisa lihat di usia 10 HST tingginya seperti ini. Beda cerita dengan yang lahan bibit kelantangan, biar di usia 13 HST, pemupukan yang pertama di usia 15 HST, tingginya Anda bisa bandingkan sendiri. Yang ini sudah mayoritas hampir 10 cm. Dan perkembangannya juga jangan ditanya, namanya juga bibit siapan. Ini bibit siap tanam, berbeda dengan bibit kelantangan, yaitu bibit bawang merah sayur yang dipelotot menjadi bibit bawang merah. Kalau bukan calon petani, siapa lagi yang mau eksperimen seperti itu? Nyatanya juga tumbuh bagus. Kalau untuk hasil panen atau tidaknya ya kita hanya berusaha semaksimal mungkin, siapa tahu juga bagus, tidak kalah saing dengan bibit-bibit siapan yang beli-beli ini ya toh bala. Nah, dari segi anakan, kenapa calon petani ini anakannya sedikit-sedikit? Anda bisa hitung 1 2 3 1 2 3 4 5, karena calon petani di sini menggunakan bibit yang kecil. Karena request, karena sudah langganan ya teman-teman, kita minta bibit yang kecil agar mendapatkan banyak. Ini hanya 40 kilo, kalau tidak salah 40 sampai 45 untuk yang bagian atas. Sudah mendapatkan satu kedok, ini berisi 6 gulut panjang-panjang bolo, sampai jalan sampai separuh lebih. Ini ya luas kisaran 5 are lah teman-teman, karena sawah ini 20 are, ini yang 5 are. Oke teman-teman, ini salah satu contoh dari bibit siapan. Ini besok kita lakukan pemupukan yang pertama, pupuk seperti biasa. Calon petani hanya menggunakan pupuk Posca Plus, tidak lain-lain. Ini tingginya sudah seperti ini, kaku. Pucuknya kuning seperti ini adalah identik dengan tanaman varietas tajuk. Jangan khawatir,
Nanti sehabis dilakukan pemupukan ya kita kasih kalsium dan kita kasih magnesium, kalsium dan lain-lain teman-teman. Jangan khawatir, yang penting perkembangan bagus, kita tinggal mengimbangi begitu saja. Nah, di usia seperti ini apakah sudah ada penampakan telur karper? Jawabannya ada, tetapi sedikit karena juga musim penghujan, tidak terlalu berlebihan seperti musim-musim kemarau atau musim-musim sebelumnya. Banyak yang mengeluhkan dari serangan dari ulat gerayak itu sendiri ya. Oke. Calon petani ya kurang lebih seperti ini update-annya. Belum dilakukan pemupukan, belum dilakukan penyepraian. Nanti jika sudah dilakukan pemupukan atau saat melakukan pemupukan pasti akan diupdate lagi. Monggo yang ingin membandingkan bibit siapan dan bibit kelantangan, mau belajar yang mana, siapan atau kelantangan, dipersilahkan. Yang mau uji nyali monggo. Calon petani ya seperti ini, apa adanya, konten sesuai yang di lahan, bagus jelek selalu di konten, tidak berlebihan. Jelek bilang jelek, bagus bilang bagus ya teman-teman. Penampakannya full tukul semua. Penampakannya tidak ada yang tidak tumbuh teman-teman, full ini loh bolo raksasa. 1 jengkal usia 10 HST. Bayangkan kalau tidak bibit siapan ya tidak mungkin toh bolo. Wis logikane ngono ae. Ki dikarenakan bibit siapan ya otomatis perkembangan lebih cepat, penyerapan atau akarnya berkembangnya lebih cepat dibandingkan bibit kelantangan. Jadi ya tidak heran daun mupus gedang-gedang seperti biasa, tanaman normal. Dan jejer wayang bertanya lagi 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7. Menyesuaikan besar kecilnya tanaman, tidak bisa dipungkiri dan tidak rata pastinya. Oke, calon petani 99 pamit undur diri. Jangan lupa dipantau terus agar tahu updatean tentang lahan A dan lahan B. Calon petani 99 pamit undur diri. Jangan bosan-bosan, jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.